Nah, kembali di Sindo Siang bersama saya Yasmin Tania. Pemirsa, 2 orang penambang batu bara di Lebak, Banten terjebak di dalam lubang tambang yang mereka gali sendiri. Kedua korban diduga tewas menghirup gas berbahaya saat berada di dalam lubang tambang. Tim Basarnas Provinsi Banten berupaya mengevakuasi 2 warga Kabupaten Lebak yang tertimbun galian batu bara di Desa Pabubulan, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Para pekerja itu terjebak di dalam lubang tambang sejak Sabtu lalu. Petugas kesulitan melakukan evakuasi lantaran lubang tambang mengandung gas berbahaya. Penambang galian batu bara yang tertimbun atas nama Rohdi 24 tahun dan Irwan 35 tahun. Peristiwa kecelakaan itu berawal saat korban Rohdi akan mengambil alat yang tertinggal di dalam galian tambang. Namun setelah 1 jam di dalam galian tambang itu, korban tidak kunjung keluar dan kemudian rekannya Irwan berinisiatif untuk menyusul Rohdi. Selanjutnya, rekan penambang yang lain menyusul ke tambang galian batu bara dan menemukan sepeda motor yang kuncinya masih tergantung. Rekan korban turun ke galian tambang batu bara untuk menolong. Namun korban tidak berdaya ketika ditarik untuk diangkat ke atas. Dari kemarin hingga hari ini, kemarin itu menggunakan eskavator, terus untuk sekarang masih menunggu alat eskavator itu sendiri. Terus kesulitannya di mana sih Bang ketika mencari ini? Kesulitannya karena lubang ini dari saksi terakhir itu lubangnya sudah tertutup dengan timbunan. Jadi akhirnya kita menggunakan alat eskavator untuk menggali yang jalur yang sampingnya. Mudah-mudahan ya, harapan saya sih warga yang tertimbun itu bisa cepat dievakuasi ya secepatnya, baik dari Basarnas, kemudian BPBD dan mungkin pemerintah setempat ikut serta membantu bagaimana mengevakuasi korban yang tertimbun tanah. Mungkin itu. Keluarga korban berharap agar para korban dapat segera ditemukan. Jika dalam kondisi selamat, para korban dapat segera pulang, dan jika meninggal dunia, jasad korban dapat segera dimakamkan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Seorang mahasiswa ditemukan tak bernyawa di dalam rumah miliknya di Sukawati, Gianyar, Bali. Saat ditemukan, korban yang dikenal jarang bergaul itu dalam kondisi membusuk di kamarnya. Jerome Janes Matthew Putra, seorang pemuda ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di perumahan Teratai Nuansa Permai, Desa Singapadu, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa siang. Awalnya sang ibu di Manado khawatir karena anaknya tak bisa dihubungi selama beberapa hari, lalu kemudian menyusulnya ke Bali. Setelah dicek, ibu korban menemukan rumah dalam kondisi sepi dan terkunci, serta mencium bau tak sedap dari dalam kamar korban hingga akhirnya meminta tolong rekannya untuk membukakan pintu rumah. Naas, sang ibu menemukan anaknya sudah tak bernyawa. Jenazah korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Diketahui korban merupakan mahasiswa aktif dan hobi membuat video game. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Petugas kereta cepat KCIC menemukan uang senilai 50 juta rupiah milik penumpang yang tertinggal saat melakukan perjalanan dengan kereta cepat Wush. Uang tunai yang terbungkus amplop berwarna coklat itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Uang senilai 50 juta rupiah yang dalam amplop berwarna coklat ini dikembalikan petugas KCIC kepada pemiliknya. Uang tertinggal dalam perjalanan Wush ke Tegaluar, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 27 April 2024 lalu. Petugas Wush yang menemukan langsung mengamankan amplop berisi uang tersebut. Sementara pemilik uang sudah turun di Padalarang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder menuju stasiun Bandung. Penumpang yang kehilangan kemudian melapor di stasiun Bandung. Melalui koordinasi antar petugas diputuskan barang tersebut dikirim kembali ke stasiun Halim untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Barang tersebut berupa uang senilai 50 juta rupiah. Tidak berapa lama kami menerima adanya laporan dari penumpang di stasiun Bandung yang merasa barangnya tertinggal. Setelah dilakukan koordinasi dan validasi apakah kebenaran pemilikan barang tersebut, kami melakukan pengembalian barang tersebut di stasiun Halim pada sore harinya. Penumpang tersebut merasa berterima kasih dan kagum atas layanan lost and found yang KCIC miliki.
Demi memberikan layanan optimal kepada penumpang, KCIC memiliki layanan lost and found yang terkoneksi antar stasiun. Meski begitu, KCIC mengimbau penumpang agar selalu menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal saat melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di salah satu minimarket di Desa Cantigi, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam aksinya pelaku sempat menyekap dan juga mengancam pegawai minimarket dengan menodongkan sebilah pisau. Sebuah minimarket di Jalan Cantigi, Kulon Indramayu, Jawa Barat disatroni perampok. Pelaku yang beraksi seorang diri menjebol atap minimarket dan menodongkan senjata tajam. Karyawan minimarket yang ketakutan akhirnya mengikuti perintah pelaku membuka berangkas penyimpanan uang tunai. Bahkan karyawan minimarket sempat disekap oleh pelaku. Berbekal keterangan saksi, polisi yang bergerak cepat langsung menangkap pelaku. Akibat perampokan, isi berangkas senilai uang tunai 20 juta rupiah berhasil dibawa kabur perampok. Dan ketika pelapor membuka pintu gudang tengah, kemudian pelapor langsung ditarik oleh pelaku dan pelaku kemudian menyekap korban dengan menggunakan pisau dan kemudian pelaku meminta korban untuk membukakan berangkas. Kini polisi masih mendalami motif aksi perampokan, sementara pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Seorang warga negara Singapura nyaris menjadi sasaran amuk massa di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Aksi terjadi usai sang WNA memberi permen pada anak yang bermain dan dicurigai sebagai komplotan penculik. Puluhan warga mengepung seorang WNA asal Singapura, GW, yang diduga hendak menculik seorang anak di kawasan depan perumahan Taman Karina, Kelurahan Tanjung Gunjang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Warga yang geram nyaris menghakimi WNA ini. Beruntung polisi yang ada di lokasi mengamankan WNA dari kepungan massa ke Polsek Batu Aji untuk dimintai keterangan. Peristiwa bermula saat seorang warga menuduh WNA ini melakukan penculikan terhadap seorang anak saat kedapatan merayu sang anak dengan permen. Hal ini diperparah saat GLJ tidak bisa diajak komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya unsur penculikan seperti yang dituduhkan warga. Selanjutnya GW diserahkan ke kantor imigrasi Batam. Orang asing tersebut melakukan sesuatu hal mungkin yang dinilai oleh pihak masyarakat itu adalah hal yang dilakukan tidak seperti biasanya, sehingga masyarakat merasa curiga dengan kelakuan atau apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Lantaran sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, pihak imigrasi Batam melakukan tindakan administratif berupa deportasi dalam waktu dekat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan terjepit dalam sebuah mesin cuci saat bermain di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Evakuasi bocah berlangsung dramatis, bahkan tim damkar terpaksa membongkar mesin cuci yang menjepit badannya. Seorang bocah perempuan terjebak di dalam mesin cuci saat asik bermain di dalam rumahnya di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim rescue damkar Kota Makassar yang menerima laporan langsung mendatangi rumah korban dan mendapati anaknya tak bisa bergerak terjepit mesin cuci. Apalagi bocah berusia 4 tahun itu terus menangis. Untuk mengeluarkan bocah tersebut, petugas terpaksa memotong tabung pengering mesin cuci dengan hati-hati. Setelah sekitar 10 menit, bocah perempuan tersebut berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka. Karena kakinya sudah terlipat di bawah, Pak. Cara penanganannya tadi itu kita secara pelan-pelan itu kita potong sedikit-sedikit itu karena dia berupa plastik, jadi gampang dipotong. Jadi butuh waktu sekitar 7 menit tadi baru selesai penanganan, Pak. Sebelumnya, bocah tersebut tengah bermain. Ia masuk ke dalam mesin cuci namun tak bisa saat hendak keluar hingga orang tua akhirnya memanggil damkar.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mendapatkan perundungan dari kelompok oknum supporter sepak bola di Solo, Jawa Tengah. Aksi perundungan ini pun viral di media sosial. Kenangan kalau di Solo ada kenangannya apa? Alis hilang, rambut potong bulu. Kalau saya kenangan di Bandung ini deh. Viral di media sosial, oknum kelompok supporter sepak bola di Solo, Jawa Tengah melakukan perundungan terhadap seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, pelaku terlihat melakukan pencukur rambut dan mencukur alis hingga habis dengan ejekan terhadap korban. Selain itu juga mendapatkan kekerasan dan sundutan bekas rokok di tubuhnya. Sementara di media sosial, terduga pelaku lainnya menyebarkan video aksi perundungannya terhadap pria tersebut. Warganet geram atas tindakan terduga pelaku dengan secara sengaja menyebarkan video perundungan kepada korban. Selain itu, warganet juga berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kejadian perundungan terhadap korban. Tim Liputan iNews melaporkan.